Tidak ada yang benar-benar siap ketika tempat yang selama ini dianggap suci, tempat anak-anak dititipkan, dan kepercayaan diberikan sepenuhnya, tiba-tiba berubah menjadi pusat tuduhan. Hingga akhirnya, satu kasus muncul dan meruntuhkan semuanya dalam sekejap. Nama Ponpes Ndolo Kusumo Pati mendadak menjadi sorotan nasional. Dugaan pelecehan seksual oleh seorang kiai membuat pondok ini ditutup secara permanen. Gerbang ditutup, santri mulai pergi, dan tempat yang dulunya ramai oleh suara mengaji perlahan berubah menjadi sunyi. Namun di balik kemarahan publik, masih ada suara-suara yang tak pernah benar-benar terdengar oleh dunia luar. Karena di balik kasus yang terjadi, ada suara-suara penghuni pondok yang turut terabaikan. Mereka juga ingin didengar. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengurus Ponpes Ndolo Kusumo. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, keadaan kurang baik. Ya, sehat-sehat lah. Oke. Pak, mungkin bisa diceritakan kondisi Ponpes saat ini seperti apa, Pak? Untuk kondisi Ponpes saat ini, karena kita kemarin dapat instruksi dari Kemenak, memang untuk Ponpes saat ini kita kosongkan, baik putra maupun putri. Jadi untuk anak-anaknya kita pulangkan ke orang tua masing-masing. Seperti itu. Terus untuk nasib anak yang yatim piatu yang memang dia udah nggak punya keluarga itu gimana nasib? Anak yang nasib yang yatim piatu itu kemarin sebagian memang kita pulangkan ke anggota keluarga yang masih punya anggota keluarga yang masih kita deteksi. Tetapi ada beberapa anak juga yang saat ini memang masih di rumah salah satu guru dan ikut beberapa guru yang siap menampung mereka karena kita tidak bisa mendeteksi keluarganya seperti itu. Jadi ada keluarganya, cuman posisinya tidak di rumah, dalam arti merantau di luar negeri. Jadi kita tidak tidak berani memulangkan mereka ya, karena itu tadi kondisinya seperti itu, tidak ada yang menerima, Mas. Seperti itu. Salah satu rekomendasi dari Kemenak ini adalah nanti akan memfasilitasi anak-anak ini untuk pindah ke Ponpes yang lain. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal itu? Kalau itu kita serahkan ke orang tua santri. Jadi kalau memang mereka mau pindah, silahkan. Kita tidak menghalang-halangi atau tidak istilahnya tidak menghalangi mereka untuk pindah. Kalau memang mereka mau pindah, silahkan. Itu merupakan istilahnya itu kan hak mereka, hak orang tua. Jadi tidak ada istilah kita ganduli santri, itu tidak, karena memang keadaan kita juga seperti ini. Jadi kalau memang mereka mau dipindah, ya monggo. Tapi kalau memang mereka bertahan di sini, ya kita belum bisa lah untuk saat ini, karena memang rekomendasi dari Kemenak seperti itu. Banyak Pak santri yang masih mau bertahan di sini? Yang masih mau bertahan di sini banyak. Itu kalau kita presentasi ya masih sekitar 80% santri yang masih ingin tetap di sini.
menurut Anda sebagai pengurus sendiri, mengapa mereka masih mau bertahan dengan segala pemberitaan dan gonjang-ganjing yang terjadi terhadap Ponpes ini? Kalau menurut saya pribadi, ya mungkin yang pertama karena memang mereka sudah terbiasa dengan lingkungan kita, Ponpes kita, lingkungan Ponpes. Kemudian selain itu memang karena yang di pondok sini itu rata-rata adalah orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah, jadinya mereka kalau pindah Ponpes itu ya mohon maaf mereka tidak mampu untuk membiayai biaya di Ponpes tersebut. Itu kebanyakan seperti itu, dan mereka memang sudah nyaman dengan pembelajaran di sini, kegiatan-kegiatan yang ada di pondok itu mereka sudah nyaman. Kemudian ya orang tua sudah mempercayakan 100% kepada kita yang ada di sini, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu sebenarnya fokus di pondok ini sendiri untuk santri itu apa sih? Untuk fokus di pondok ini itu adalah tahfidz Al-Quran. Jadi mereka belajar Al-Quran, membaca, menghafalkan Al-Quran. Itu fokusnya memang di situ. Jadi kemudian walaupun di sini itu fokusnya di tahfidz Al-Quran, kami tidak ada yang namanya seleksi. Jadi ada dari siswa kita itu ya seumpama mohon maaf SMP belum bisa baca Al-Quran, sampai aliyah pun ada yang belum bisa baca Al-Quran, itu kita ajari dari awal memang, dan fokus kita memang ke Al-Qurannya, ngaji Al-Qurannya, seperti itu. Nah, dengan adanya kejadian ini, harapan sendiri dari pengurus itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Kalau harapan secara pribadi, saya berharap memang harapan kita memang izin pondok ini dikembalikan lagi, biar anak-anak yang sudah terbiasa di sini, sudah kerasan di sini istilahnya, itu bisa ngaji kembali, sekolah seperti biasa. Ya intinya kita ingin anak-anak itu pendidikannya tidak apa istilahnya, tidak terhalangi lah, tidak terganggu dengan, walaupun dengan adanya kasus ini, mohon maaf, oke lah kasus ini jalan, biar kasusnya jalan, kemudian tapi untuk pendidikan anak ini jangan sampai menjadi korban. Untuk pertama kalinya setelah pondok ini ditutup, kami diperbolehkan masuk ke dalam area pondok pesantren Dolokusumopati bersama salah satu pengurus pondok GA yang saat ini rumahnya menjadi tempat singgah sementara bagi sejumlah santri yang masih bertahan. Anak-anak yang belum tahu harus pergi kemana setelah pondok tempat mereka tinggal dan belajar dinyatakan berhenti beroperasi. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Ponpes Putri, Ponpes Dolokusumopati yang ditutup akibat terjadi kasus asusila yang dilakukan oleh pendiri pondoknya. Nah, kita akan bisa melihat seperti ini kondisinya saat ini sudah sepi, tidak ada salah satu santri sama sekali yang berada di sini. Ini saya ditemani dengan pengurusnya. Pak, bisa diceritakan ini ponpesnya ada berapa lantai, Pak? Ini ada 3 lantai untuk ponpesnya. Ini tempat Putri itu, Pak. Mungkin Putri. bisa digambarkan sendiri bagaimana lokasinya ini sehingga terjadi itu. Untuk terjadinya itu kita nggak tahu ya, Mbak, apa permasalahannya itu. Ya memang kita fokusnya di anak-anaknya, ngajinya anak, sekolahnya anak, seperti itu. Oke. Ini berarti untuk akses Putri ini ditutup ya, yang boleh masuk ke sini? Iya, ini yang boleh masuk ke sini ya. Nanti kalau ada wali santri ngambil barang anaknya atau dari dinas terkait yang ingin melihat keadaan di dalam. Nah, dia pintu besinya pemirsa. Iya. Nah, ini sekarang kondisinya seperti ini. Di mana tempat santri-santri ini tidur? Tempat santri tidur di dalam
Sini ada kamar-kamarnya, ada ruang-ruangnya. Ruang-ruangnya. Ini ya. Iya. Nah, ini tempat tidur para santri. Biasa memang mereka mencuci dan dijemur di atas seperti ini ya, Pak? Iya. Nah, ini kamar-kamar dari santri-santrinya, santri putri. Sekarang ruangan-ruangan ini sudah kosong. Kita bisa lihat di sini untuk kamar mandinya. Dulunya sebelum ini dikosongkan ada berapa santri yang berada di sini, Pak? Untuk putri ini tahun ini sekitar 130-an, sekitar segitu. Itu dari usia berapa sampai Dari berapa? usia RA sampai kuliah. Ada Jadi yang kuliah. berkumpul di sini semua. Iya, seperti berkumpul itu. di sini semua. Ini kalau untuk lantai 3 sendiri untuk Lantai 3 ini untuk santri MI sampai kelas 8 SMP. Yang ini lantai 2 ini untuk SMA dan kelas 9 SMP. Jadi seperti itu. boleh kita lihat ke atas? Monggo, silakan. Karena memang untuk lantai 3 dibuat Orang dewasa ya? anak kecil. Oh, anak kecil. Iya, yang Justru lantai mereka- 3 itu untuk anak kecil. Berarti anak kecil-kecil itu naik tangga ini ya, Iya, Pak? naik tangga ini. Tangganya lumayan besar. Apakah ini juga digunakan untuk kamar, Pak? Iya, yang ini kan kamar-kamar ini. Oh, kamar-kamar. Nah, yang untuk Ini anak yang kecil anak gitu kecil ya? ini seperti ini. Kita buat los. Los semua. Dan ini untuk kamar pengurusnya yang anak-anak kecil. Jadi setiap lantai itu ada pengurusnya tersendiri. Jadi ini ruang khusus untuk pengurusnya Pengurusnya ya, ngurusin. Oke, bisa dilihat. Nah, ini adalah kondisi. Jadi tidak ada kamar-kamar ya, Pak ya. Kalau Jadi, untuk lantai 3 tidak. mereka otomatis bersama-sama Iya, bersama-sama. dengan rekan-rekannya di sini. Mungkin ini juga yang bikin bonding antara anak-anak itu terasa sangat dekat ya, karena Iya. mereka memang membaur, tidak sangat- tersekat-sekat. Tidak tersekat-sekat, jadi satu memang. Ya. Kalau yang dikabarkan tentang bahwa kamar dari tersangka itu sendiri di dekat sini tuh posisinya di mana, atau benar atau tidak itu seperti itu? Itu mungkin lah ya, kalau kita lihat dari laporannya itu ada di kamar rumah pengurus di bawah yang lantai 1. Berarti di luar dari Di luar pondok dari di luar dari pondok ini. di luar dari lingkungan ruang Ah. kamar tidur santri ini. Iya. Ini mah jadi nggak ada yang bersihin ya, Pak ya? Ya, sementara belum Ditinggal. ada. Paling nanti Udah. saya yang nyapu-nyapu. Berarti total udah berapa lama? 2 minggu ditinggal 2 ya, minggu Pak? Ya? ditinggal. Oke. Itu bisa dilihat nggak sih, Pak, dulu tempat tinggalnya tersangkanya itu di mana? Pembina atau pendiri dari Ponpes? Kalau Di sini nggak bisa ya? nggak bisa kalau di sini. Kalau rumahnya ya di depan sana. Oh, di depan tadi yang kita lewat jalan kecil itu ya? Yang di sini ini tadi. Ya kita nggak lewati tadi. Oh, nggak kita lewatin. Bukan yang ini ya, Pak? Bukan. Ini rumah warga. Rumah warga. Iya. Ini saudaranya pendiri pondok itu. Tapi beliau tidak masuk ke pengurus pondok. Oh, begitu. Pak, ini jadi posisinya untuk memudahkan siswa ini berarti dari Ponpes santri ini menyambung ke aliyahnya sini ya, Pak? Iya. Ini hanya untuk aliyah aja, Untuk Pak? tingkat aliyah. Tingkat Untuk aliyahnya aja.
Pak, ini yang aliyahnya sendiri posisinya berarti campur ya antara santri putra sama santri putri? Iya, sementara ini campur karena memang jumlah siswa kita belum memenuhi untuk dibuat 2 kelas. Oke. Kondisinya sekarang sekolahnya sendiri itu seperti apa setelah ponpesnya ditutup? Ya, otomatis sekarang itu yang untuk hari ini per Senin kemarin itu sudah kita tatap muka, tapi cuma beberapa anak ya, yang sebagian masih daring. Karena saat ini. banyak yang jauh. dari jauh, iya. Sehingga tidak memungkinkan untuk tetap bersekolah kalau nggak mondok. Betul. Ada satu kesatuan, pemirsa bisa Iya. dilihat memang ini lokasi dari ponpesnya sendiri ini langsung menyambung ke sekolah. Jadi apabila direlokasi itu akan sangat berat sekali mengingat rata-rata dari santri ini adalah orang dari duafa, sehingga kemungkinan akan sulit untuk membayar transport dan tidak ada uang saku. Yang bisa dilihat sendiri kondisinya seperti ini, dan karena ponpesnya ini sudah ditutup, banyak juga santri atau siswa dari MA ini yang ikut terdampak dan akhirnya tidak bersekolah. Yang mereka tidak mau pindah, ingin tetap sekolah di sini, tapi tidak ada tempat untuk mereka, untuk nampung mereka seperti itu. Oke, baik, selanjutnya ini kita sudah memperlihatkan kondisi dari ponpesnya dan kondisi dari sekolahnya ini sendiri, yang diduga ini menjadi tempat di mana santri atau korban tersebut mengalami kekerasan seksual. Tapi kita dari pihak pengurus sendiri menepis karena yang bisa masuk ke ponpes ini hanya pengurus yang perempuan. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik, kita juga akan melihat langsung nanti ke ponpes pria. Seperti apa kondisi di ponpes pria tersebut, karena ponpes pria ini juga termasuk ponpes yang ditutup. Dan kabarnya di sana juga ada tempat tinggal dari pendiri ponpes. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Ponpes Putra. Lokasinya terpisah hampir 1 km dari Ponpes Putri. Di tengah perjalanan, kami melewati sebuah rumah joglo yang berdiri terpisah dari area Ponpes Putra. Menurut para pengurus, rumah itu merupakan tempat tinggal tersangka bersama istrinya. Mereka menyebut keduanya jarang berinteraksi langsung dengan para santri. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Ponpes Putra dari Ponpes Dolokusumo Pati. Bisa dilihat sekarang memang sepi sekali, tidak ada aktivitas, tidak ada satu santri pun yang masih berada di lokasi ini. Ada 3 bangunan, ada 3 lantai. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai yang sekarang kosong. Dan tadi juga kita bisa perlihatkan di dalamnya. Dan ini juga ada masjid yang bangunannya belum selesai. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dari pengurusnya untuk kita room tour ke dalam Ponpes Putra ini. Pak, jadi ini bisa diterangkan ini apa Pak? Nah, ini tempat masak untuk kebutuhan santri dan juga kebutuhan tukang-tukang kalau ada pembangunan itu. Masaknya di sini semua. Biasanya kalau masak ini ikut melibatkan santrinya atau? Ya, ada beberapa santri yang besar, istilahnya apa ya, semacam piket lah. Oh, piket. ya. Nah, piket nanti ada 5 santri atau 6 santri setiap harinya itu gantian membantu masak, karena kita juga ada tukang masak sendiri, ada 3 orang. Pak, ini kan ponpesnya khusus untuk laki-laki. Ini untuk putra ya. Ya, untuk putra. Nah, itu nanti untuk makannya sendiri tuh berarti untuk yang santri putri bagaimana? Untuk yang santri putri masak sendiri di sana, ada dapurnya sendiri juga. Tapi kadang-kadang untuk bahan-bahan itu kalau di sana tidak ada, kita suplai dari sini. Ya, seperti itu. Kita kalau di sana kekurangan apa, kita suplai dari sini. Jaraknya tadi lumayan ya Pak antara Ponpes Putra dengan Ponpes Putri ya Pak ya? Nggih, ya ada kurang lebih 1 kiloan lebih lah. Kalau untuk santri putranya sendiri, dia belajarnya di mana Pak? Kalau santri putra belajarnya di masjid. Di masjid, Di masjid ini sini, ya Pak ya? nggih. Sebelum masjid ini jadi ya di ruangan-ruangan. Di ruangan-ruangan ini Di ruangan ini. belajarnya. Ya, belajarnya. Kita bisa lihat ya, ini dia lantai 3 juga ya Pak ya? Ya, ini lantai 3 juga.
Nah, ini juga sekarang kondisi sedang kosong. Konsepnya hampir sama dengan yang Putri tadi. Konsepnya ya. Konsep ruangannya. Sekamar isi 8 Iya. 8 santri. Dan kalau usianya yang putra juga sama, Pak? Putra sama, dari RA juga ada sampai MA. MA nggih. Oke, dan ini adalah masjidnya ya. Nah, ini untuk masjidnya. kegiatan, dan ini tuh belum jadi. Belum 100% jadi. Belum 100% jadi, masih proses pembangunan, tapi sekarang terpaksa berhenti ya. Iya, terpaksa berhenti sekarang. Nah, ini dalam masjidnya kita bisa melihat kubahnya bagus banget kan, kubahnya. Jadi sekarang kondisi benar-benar sepi. Benar-benar sepi, nggak ada orang, apalagi kalau malam. Kalau malam malah. Sebelumnya ada berapa santri, Pak, yang tinggal di sini? Yang tinggal di sini untuk tahun ini sekitar 120 santri putra. 120-an santri putra. Dan mereka itu sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Kalau dari update yang Bapak ketahui terhadap santri-santri ini sendiri, kan mereka harus dipulangkan. Iya. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Masih mengabarkan anaknya sekarang? Masih untuk komunikasi kita dengan wali santri masih intens ya, jadi mereka masih berkabar kapan Pak pondoknya dibuka, kapan Pak pondoknya dibuka. Memang yang banyak seperti itu. Kita bisa melihat, kita jalan-jalan ke dapurnya, Pak, kita bisa melihat ini dapurnya luas sekali. Ini terpaksa, ini masih ada beberapa bahan makanan juga. Iya, ya, ini Pak, ada beberapa bahan makanan yang nah, ini juga tersisa. bagaimana nasibnya? Ya, nanti kita bagi-bagi ke warga sekitar lah. Oh, Daripada ada nanti ini freezernya besar-besar, Pak, 2, Pak. Ini biasanya untuk apa, Pak? ini untuk tempat Ikan. iya. Masih banyak Ini ikannya. kemarin penuh kita bagi ke warga sekitar. Ini biasanya yang disebut sama Bapak tadi donasi dari para donatur. Iya, donasi tadi. dari para donatur Nah, itu itu tadi bisa ya, berupa dilihat. barang-barang seperti ini. Banyak Berupa sekali barang. makanan-makanan ya untuk Iya. para Seperti santri. ini kan donasi dari mereka. Jadi rata-rata donasi itu tidak semua berbentuk uang, tapi banyak juga Lebih banyak yang ke barang. lebih banyak yang barang. Lebih Ini kita banyak bisa yang lihat. bentuk barang. Nih miminya masih banyak sekali. Nasibnya karena tidak ada santri, jadi Ya, terbengkalai. nanti kita manfaatkanlah untuk warga sekitar mungkin. Bisa seperti itu. Namun di balik bangunan yang kini kosong, masih ada wali santri yang memilih bertahan di tengah tekanan publik. Mereka datang dengan cerita berbeda, namun membawa kegelisahan yang sama. Terus di saat itu aku kan sedang terpuruk, nah, tahun 2022 tuh. Aku temanku kesini, coba aku mencari sendiri, emang hatiku tertarik gitulah dikirakan Allah. Nah, aku kesini melihat anakku kesini itu kecil waktu itu, umur 4 tahun, TK masuk ke sini. Itu setelah itu tahun berapa ya, tahun 2024 lagi ke sini karena anak saya putus diam di Tangerang sana, pesantren juga karena biayanya di sana aku nggak bisa lagi, akhirnya di sini ke tempat sini yang mau menolong keadaan saya, menolong anak-anak saya untuk belajar di sini. Anaknya ada berapa, Bu, yang di sini? Ada 3. Terus kemarin tahun 2025 ada lagi ke sini TK. Jadi semua ada 3. SMP kelas 1, SD kelas 2, RA. Tiga-tiganya dipondokkan di sini ya, Bu? Iya, tinggal di sini. Memangnya kondisi ibu itu seperti apa sehingga harus menitipkan ketiga anak ibu di pondok ini? Pastinya tuh keuangan, karena tadinya saya usaha bangkrut gitu loh. Ayahnya juga gitu. Nah, disinilah ada seorang yang hatinya disentuh sama Allah, yang untuk menolong anak-anakku, yaitu beliau gitu. Beliau ini, Beliau adalah
itu yang mau Pak Asyari. ya. Saya dari dulu kan cita-citanya mau mondok tahfidz. Ya, saya pengen anak-anak saya ada yang melanjutkan cita-cita saya. Yang kedua, anak saya dulu pindah dari Madura. Dan dari Madura pindah ke sini. Alhamdulillah di sini pondok tapi ada sekolahnya. Nah itu poin plusnya saya kedua. Kemudian yang ketiga, saya kan ikut thoriqoh ya, alhamdulillah. Nah kebetulan di sini thoriqohnya juga satu jalur, gitu kan. Jadi saya tambah oke lah gitu. Jadi makanya anak-anak saya masukkan di sini. Yang saya membuat tertarik di sini itu karena pondoknya, bukan karena figurnya. Karena sebelum saya mondok ke anak ke sini, saya ke sini dulu tanya-tanya sama pengurusnya, sama gurunya, kemudian saya lihat langsung pelaksanaannya seperti itu. Jadi saya ke sini mondok ke anak ke sini itu ya memang karena pondoknya, bukan karena figur dari gurunya itu. Pertamanya saya tuh kaget karena kan tidak ada apa-apa, nggak pernah ada apa-apa. Bahkan anak saya tuh selama di sini kalau pulang, gimana nak kamu belajarnya? Enak Bu, apalagi anak saya yang kedua itu karena pindah baru, gimana? Enak Bu, di sini lebih enak daripada yang lama. Terus hafalannya gimana sayang? Hafalannya dia tuh terus bertambah, alhamdulillah. Itu justru itu saya sangat bersyukurnya di situ. Hafalannya terus bagus. Anak saya yang kecil ini yang baru setahun ini, baru 6 bulan sudah bisa baca tulis yang RA gitu. Bagus Bu, makanya justru saya kaget dan bahkan setengahnya nggak percaya karena selama ini tuh baik-baik saja, nggak ada pernah ini tuh nggak ada. Anakku tuh senang belajar di sini, nggak mengeluh. Biasanya kan anak saya kan 8 semuanya, yang pertama yang kedua kalau misalnya itu adalah keluhan gak betah apa, tapi di sini tuh enggak. Subhanallah, hebatnya di sini gitu. Laki-laki 2, perempuan 1 yang di sini. Saya waktu itu melihat di itu ya, di media, ya Allah, enggak, saya sampai enggak, tidak menolak gitu loh, tapi di HP nyata gitu kan, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terus nggak percaya sebenarnya, saya bagaikan mimpi, benar Bu, bagaikan mimpi saya. Kalau saya melihat di sini ada hal yang aneh karena ini apa ya istilahnya tiba-tiba gitu loh, instan. Karena gini, kalau saya taunya hari Sabtu itu kan demo. Hari Minggu kami ke sini parenting itu langsung disuruh bawa pulang anak-anak kami karena kalau santri putri pondok tidak dikosongkan nanti akan dirusak oleh massa. Ada yang mengancam mau dibakar, ada yang mengancam mau diratakan seperti itu, sehingga untuk keamanan anak-anak disuruh bawa pulang. Tapi ternyata apa yang terjadi, anak sampai di rumah dibully sama tetangganya. Jadi anak itu males kalau mau keluar rumah itu malah nggak mau. Jadi sering di dalam rumah. Yang pertama shock ya, karena yang saya lihat itu nggak seperti itu, gitu. Jujur shock dan kaget. Kok bisa ya 50 anak itu nggak sedikit loh. Siapa sih yang membaca berita seperti itu nggak kaget, nggak tersentuh hatinya? Pasti tersentuh. Yang saya penasaran itu 50 anak itu siapa saja dan orang mana saja gitu. Ya traumatis pasti ya, karena itu anak kecil. Seperti kalau di rumah itu dia hiburannya ya saya kasih HP, tapi HP-nya itu yang anak-anak gitu loh, biar nggak tahu di sosmed seperti apa, karena umur segitu kan jangan sampai tahu dulu kan gitu. Traumanya kenapa sih Bu? Traumanya itu ketika mendengar suara rame itu kelihatan banget dia tuh ketakutan. Mendengar suara rame, bising, itu dia itu merasa kayak gini loh, nggak pengen denger gitu loh. Oke, saya pernah tanya. Jadi ketika anak-anak pulang ke rumah itu bertanya, "Mah, kenapa kok pulang? Kan belum jadwal pulangan."
pulangan kan masih besok setelah tes kan seperti itu. Terus saya jelaskan, kemarin ada demo apa sih, yang tanya anak-anak. Terus akhirnya saya kasih tahu, jadi anak-anak yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Terus saya kasih tahu, terus anak-anak gini, Mas, saya yakin itu tidak benar. Anak-anak seperti itu. Kenapa? Karena Mbak Hari sendiri itu ke Pondok Putri sangat amat jarang sekali. Bahkan kapan ya terakhir, lama banget kok dibilang Mbak Hari tinggalnya di Pondok Putri, demonya di Pondok Putri, itu ngawur anak saya gitu. Anak saya yang baru kelas 6, kelas 1 SD aja bisa bicara seperti itu, bisa menilai seperti itu. Saya bilang gini, ini hari Senin masuk loh, kapan masuk? Aku takut kalau ada seperti kemarin. Enggak ada, karena sudah ada yang menaungi seperti itu loh. Kemarin kan minta perlindungan anak ya. Saya di RA melihat orang-orang ini loh mengambil gambar video, foto, kan anak-anak nggak nyaman. Pas ketika itu juga kelas 6 itu ada ujian. Ada ujian, anak mau masuk gerbang aja ada yang video, ada yang foto, kan nggak nyaman. Nah, kalau saya ini di RA, yang nggak nyaman ya wali murid itu 3 hari, selama 3 hari itu yang masuk sedikit, karena ketakutan masih ada orang seliweran itu ambil foto, ambil video. Nah, kesan saya biasa ya, karena memang Mbak Hari itu ngendikan berkali-kali, dia itu tidak mau dianggap sebagai kiai. Dia itu maunya memang dianggap sebagai orang biasa. Makanya penampilannya pun biasa, nggak pernah kan pakai sorban atau apa kayak gitu-gitu kan, nggak pernah. Dia memang sebagai orang biasa pengennya seperti itu. Dan saya ketemu beliau itu ya kalau pas pulangan itu mau lebaran. kalau saya itu mulai mengajar di situ 2021 sampai sekarang baik-baik saja. Baiknya gini, ketika saya ada masalah apa, terus saya curhat, kasih masukan. Curhat sama orang itu? Iya, kadang saya curhat, terus ada keluhan guru, ada keluhan murid kayak gini, menghadapinya gimana. Yang biasa mengasih solusi itu Pak Azhari. Karena mereka sudah merasa nyaman. Jadi rasa nyaman itu susah untuk dibayar dengan apapun, itu nggak bisa Mbak, nggak bisa diganti, sehingga mereka nggak mau harus pindah kemana, nggak mau, pokoknya nggak mau. Kalau mondok saya tetap maunya di Ndolo, nggak mau yang lain. Anak saya tidak mau, makanya saya jauh-jauh dari Tangerang datang ke sini kemarin ngikutin itu, ada acara kemarin saya ikut. Anak saya tidak mau. Di sini aja ya nak, di sini. Nggak mau Bu, aku mau di situ aja gitu. Kenapa? Alasannya apa? Kan pondok pesantren untuk belajar agama. Di situ pengasuhnya baik-baik Bu, sopan santunnya terutama dijaga, kalau mendidik itu tidak kasar katanya gitu. Terus temannya juga baik-baik, saling mengisi satu sama lain Bu, gitu katanya. Alasannya seperti itu. Sekarang yang kayak kami lakukan, satu, anak nyaman di mana itu yang kami support. Kenapa? Karena itu adalah pilihan mereka dan mereka yang sebagai pelaku ya, pelaksana gitu. Sehingga ketika sekolah dibuka, saya tetap ke sini. Kemarin daring sistemnya, tapi kemarin beberapa hari daring, anak-anak kangen sama teman-teman, sehingga hari ini saya nganter anak-anak ke sini. Nah, ini alhamdulillah ada rumah singgah di tempatnya guru. Ini anak-anak sementara di rumah singgah. Nanti kalau hari Sabtu libur nanti saya jemput. Harapan saya ini terus dilanjut, dibukalah untuk masa depan anak-anak semua. Apalagi di sini kan pendidikan Qur'annya sangat bagus Bu. Mencetak hafiz Quran sudah banyak sekali Bu. Kalau sampai diputus ini aja baru 2 minggu kurang lebih ya, anak saya hafalannya mungkin dengan kejadian dia rada lupa sedikit. Itu aku sedih banget Ibu. Saya berharap kepada pihak-pihak yang terkait, kemarin setelah tanggal 20 Mei ya, 20 Mei kemarin dilakukan asesmen
20 Mei itu adalah Hari Kebangkitan Nasional. Besar harapan saya 20 Mei 2026 juga sebagai Hari Kebangkitan Dolokusumo. Ke depan bisa dibuka lagi. Kalaupun tidak bisa dibuka lagi, ada diizinkan membuka baru, tapi di tempat yang sama seperti itu. Kan gitu. Harapan saya anak-anak bisa masuk kembali lagi, terutama pas sekolah. Ini kan sementara pondok ditutup, tapi ini dari pihak ketua yayasan kemarin itu menegaskan kalau anak-anak yang dari pondok bisa kembali lagi untuk belajar dengan nyaman dan aman, tidak ada rasa takut. Dari yayasan, ketua yayasan menyediakan rumah singgah guru sementara, rumah singgah guru, terus sambil berjalan nanti dibuat boarding school. Gitu. Asesmennya kemarin yang hadir siapa saja, Bu? Ada santri, murid itu sendiri, kemudian wali santri, guru-guru, kemudian pengurus-pengurus sekolah itu sendiri, kemudian dari kabupaten ada dari PPA atau apa itu, dari Dinsos ada, dari Depak sendiri ada, dari pihak MAN 1 selaku tuan rumah ada kepala sekolahnya kemarin ke situ, kemudian dari pusat ada Kementerian Sosial juga dari PPA itu. Di tengah tuntutan pembubaran, masih ada wali santri yang berharap pondok ini tidak benar-benar hilang. Karena bagi mereka, menghukum pelaku memang penting, namun masa depan anak-anak juga harus diselamatkan. Kini, Ponpes Dolokusumo mungkin telah kehilangan izinnya. Namun di balik bangunan yang kosong ini, masih ada suara-suara yang tertinggal. Suara anak-anak yang kehilangan tempat aman mereka, dan suara orang-orang yang masih bertahan di tengah stigma. Karena terkadang yang paling sunyi bukan bangunannya, melainkan mereka yang ditinggalkan di dalamnya.